Pernah kepikiran nggak sih kalau semua kejadian besar di dunia ini rasanya kok terlalu kacau ya untuk jadi sebuah kebetulan? Nah, hari ini kita akan coba dalami sebuah teori yang jujur aja cukup kontroversial. Teori ini datang dari sumber-sumber kami yang mencoba menghubungkan titik-titik peristiwa global yang kelihatannya acak menjadi satu narasi besar, sebuah rencana besar. Sumber-sumber kami ini memulainya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pernah juga terlintas di benak Anda. Coba deh kita pikirin. Kenapa ya perang melawan teror itu sasarannya malah negara-negara yang kayaknya nggak ada hubungannya sama 911? Atau gimana bisa dunia muslim yang populasinya begitu besar seolah-olah nggak berdaya sama sekali pas ada krisis kayak di Gaza? Nah, pertanyaan-pertanyaan kritis inilah yang jadi fondasi dari teori yang akan kita bedah bareng-bareng. Menurut teori ini, semua itu bukan kebetulan. Katanya sih, di balik panggung dunia yang kita lihat, ada sebuah skenario besar yang dibangun di atas tipu daya. Setiap peristiwa besar yang terjadi itu adalah langkah yang udah dirancang dengan sengaja. Tujuannya untuk melukai bangsa-bangsa dan menciptakan tatanan dunia yang kalau kita lihat sekilas emang sengaja dibuat kelihatan kacau dan nggak masuk akal. Oke, biar gampang ngikutinnya, kita bakal bedah ini satu persatu. Mulai dari teka-teki kekuatan global, terus masuk ke tesis rencana besarnya, lihat gimana runtuhnya khilafah, lalu kita lihat papan catur global saat ini, dan diakhiri dengan kesimpulan yang berdasarkan nubuat. Yuk, kita mulai dari tesis utamanya dulu. Nah, inti dari semua ini, atau jantung teorinya, adalah satu ide yang, benar-benar berani dan sangat kontroversial. Idenya adalah ada sebuah rencana besar jangka panjang bagi negara Israel untuk menjadi kekuatan paling dominan di seluruh dunia. Sumber kami bahkan punya istilah untuk ini, Pax Judaica, atau sebuah tatanan dunia baru di bawah kepemimpinan mereka. Dari mana semua ini bermula? Menurut sumber kami, akarnya itu dari benturan dua ideologi yang fundamental banget. Di satu sisi, kita punya konsep negara sekuler modern, di mana hukum tertinggi dan kedaulatan itu dipegang sama manusia, lewat negara. Di sisi lain, ada konsep khilafah dalam Islam, di mana kedaulatan mutlak itu cuma milik Tuhan, dan hukum Tuhanlah yang tertinggi. Nah, konflik antara dua pandangan inilah yang katanya jadi pemicu segalanya. Dan menurut teori ini, ya jelas, kalau mau bangun tatanan dunia baru, yang lama harus dihancurin dulu kan? Jadi, tatanan dunia yang lama harus dibongkar. Dan target pertama, target terbesar saat itu, menurut sumber ini adalah jantung kepemimpinan dunia Islam, Khilafah Utsmaniyah. Slide ini nunjukin 4 langkah strategis yang katanya udah dirancang buat ngeruntuhin khilafah. Pertama, tahun 1897 ada pendanaan besar-besaran untuk gerakan Zionis. Lanjut ke 1914, Perang Dunia Pertama sengaja diciptakan buat ngelemahin Utsmaniyah. Terus 1916, ada pemberontakan Arab buat mecah belah dari dalam. Puncaknya di 1924, khilafah resmi dihapuskan. Teori ini bilang ini semua bukan kebetulan, tapi sebuah orkestrasi yang sangat rapi. Strategi ini bisa diringkas dalam satu kutipan dari sumber kami, dan ini benar-benar dalam banget. Jika Anda bisa memotong kepalanya, maka Anda bisa melumpuhkan tubuhnya. Simpel kan? Singkirkan pemimpin pusatnya, maka seluruh bagian lainnya akan tercerai-berai dan gak akan bisa melawan. Oke, sekarang kita lompat ke zaman sekarang. Gimana teori ini dipakai buat ngebaca papan catur politik global saat ini? Apa yang terjadi di sekitar kita sekarang? Kalau kita pakai kacamata teori ini, konflik-konflik modern, kayak perang di Irak, Libya, atau kekacauan di Suriah, itu semua bukan kejadian acak. Semuanya adalah bidak catur yang sengaja digerakkan. Tujuannya satu, untuk melemahkan setiap kekuatan yang mungkin jadi penghalang dan memuluskan jalan bagi rencana besar tadi. Tapi ceritanya nggak berhenti di geopolitik aja loh. Sumber kami ngajak kita lihat ke dunia teknologi, khususnya soal AI, kecerdasan buatan. Kenapa tiba-tiba semua orang, semua negara, jor-joran investasi di sini? Apa sih tujuan sebenarnya di balik ini semua? Jawaban yang ditawarin teori ini jujur agak bikin merinding. Tujuan akhir AI katanya bukanlah untuk kenyamanan kita, tapi untuk kontrol total. Rencananya adalah membangun sebuah negara pengawasan global. Caranya lewat ID digital dan mata uang digital yang jadi tulang punggung tatanan dunia baru yang mereka mau. Dan disinilah semuanya jadi makin dalam. Di titik ini, strategi geopolitik sekuler yang tadi kita bahas katanya bakal nyambung langsung sama nubuat-nubuat akhir zaman yang ada di tradisi Islam dan Kristen. Ini adalah babak akhirnya, babak eskatologis. Nah, orang-orang yang percaya sama teori ini ngerasa kalau hitungan mundurnya tuh udah dimulai. Mereka nunjuk ke beberapa kejadian spesifik, misalnya air Danau Galilea yang surut drastis, munculnya sapi merah yang ditunggu-tunggu, sampai kekacauan di Suriah.
Semua ini dianggap sebagai tanda-tanda kunci dari nubuat yang sekarang jadi kenyataan. Sumber-sumber ini juga ngasih peringatan soal perang besar yang bakal datang, yang disebut Malhamah atau Armageddon. Ini bukan perang biasa. Ini adalah konflik yang katanya akan pakai senjata pemusnah massal, di mana dari setiap 100 orang yang bertempur, 99 diantaranya akan tewas. Setelah perang yang luar biasa dahsyat itu, nubuatnya ngegambarin serangkaian kejadian terakhir, mulai dari kemunculan Imam Mahdi, terus ada intervensi ilahi yang dramatis, sampai kembalinya Mesias yang sejati. Semuanya ini akan mencapai puncaknya di pertempuran terakhir untuk membebaskan Tanah Suci, Yerusalem. Oke, setelah kita ngelewatin semua narasi yang luas banget, rumit, dan jelas sangat kontroversial ini, terus gimana kita harus mikirin ini semua? Apa yang bisa kita ambil dari sini? Nah, poin paling penting yang diajuin sama sumber-sumber ini sebenarnya adalah sebuah tantangan buat kita semua. Mereka ngajak kita buat ngetes sendiri kerangka berpikir ini. Coba deh tanya, apa teori ini beneran bisa nyambungin kejadian masa lalu kayak jatuhnya khilafah secara logis? Apa teori ini bisa ngasih penjelasan yang masuk akal buat kekacauan zaman sekarang, dari surya sampai AI? Dan yang terpenting, apakah prediksinya tentang masa depan mulai kelihatan jadi nyata? Pada akhirnya, mau kita lihat ini sebagai sebuah cetak biru nubuat atau cuma teori konspirasi besar-besaran, semua ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting yang benar-benar bikin kita mikir. Seberapa besar sih kekuatan narasi-narasi besar seperti ini dalam membentuk cara kita memandang dunia, baik hari ini maupun di masa depan?